Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Norinda Hasan dengan NIM 9214222022. Video ini tujuan saya membuat video ini untuk membahas sedikit materi yang saya buat, yaitu dengan judul Geostrategi di bidang politik di Indonesia. Disebut sebagai kekuasaan. Terkadang seorang penguasa harus memiliki kemampuan memaksa dan mengendalikan orang lain karena manusia kadang-kadang tidak mengerti akan batas-batas kepentingan pribadi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, tindakan seorang pemimpin seringkali melebihi batas dan bahkan menyimpang dari garis kebenaran. Padahal hakikat pemerintahan yang sesungguhnya ialah sebagai pemimpin rakyat yang mewakili dan memenuhi tuntutan kebutuhan rakyatnya. Oleh sebab itu, politik harus diiringi dengan etika agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Contohnya etika kedokteran, etika politik, dan sebagainya. Adapun etika politik sesungguhnya merupakan bagian dari filsafat politik. Ketika filsafat dihubungkan dengan politik, maka ia akan melahirkan filsafat politik. Politik ialah saluran aturan atau kaidah cara berpikir mengenai pemerintahan suatu negara. Tujuannya adalah mengarahkan manusia kepada hidup yang lebih baik. Politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral yang baik. Jadi, persoalan etika politik sangat penting bagi para pemimpin ataupun para penguasa. Selain berkenaan dengan ajaran agama, juga berkenaan dengan masyarakat dan hubungan antar manusia, terlebih mengenai pemerintahan dalam suatu negara, di mana seorang pemimpin itu harus bisa mensejahterakan rakyat pada suatu wilayah yang dipimpinnya. Karena suatu kedudukan itu dianggap menyenangkan, sehingga untuk mendapatkannya seringkali melalui kompetensi. Perebutan ini membawa kepada perjuangan dan peperangan yang bisa meruntuhkan pemerintah, sehingga membuat masyarakat tidak lagi menghormati pemimpinnya. Negara adalah sekumpulan besar masyarakat yang secara tetap mendiami wilayah tertentu, memiliki institusi sendiri, tunduk pada sistem kekuasaan atau pemerintahan yang bertanggung jawab, memelihara eksistensi masyarakatnya, mengurus segala kepentingan dan kemasalahan umum. Karena masyarakat membutuhkan kedaulatan dan pemimpin yang dapat melindungi masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan politik merupakan fenomena politik kebangsaan sejak kesadaran nasional muncul, pra-kemerdekaan hingga perkembangan politik bangsa. Kemunculan kekuatan-kekuatan politik merupakan manifestasi dari aneka ragam ideologi dan kepentingan yang bersemai dalam masyarakat. Tuntutan demokrasi dan demokratisasi bangsa tidak hanya berhenti pada soal politik kekuasaan seperti pemilihan umum atau pemilu sebagai pintu masuk kekuatan-kekuatan politik untuk mengendalikan birokrasi yang merupakan organisasi administrasi negara yang berfungsi menjalankan tata pemerintahan. Demokrasi menjadi arena untuk mendistribusikan kekuatan secara adil, artinya setiap warga negara memperoleh hal yang sama untuk terlibat dalam pembuatan keputusan publik. Fungsi penyediaan partisipal warga inilah yang berkembang menjadi suatu artikulasi politik warga dalam sistem demokrasi yang tidak hanya berhenti pada dimensi politik. Dalam hal ini, kekuatan politik tidak hanya berpusat pada partai politik, tetapi juga lebih luas dalam arti kelompok-kelompok kepentingan dapat dimasukkan dalam kategori kekuatan politik, termasuk di dalamnya gerakan sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan. Kelemahan politik yang dianut Indonesia yakni kekerasan politik dalam penerapan prinsip demokrasi di Indonesia. Politik merupakan aspek-aspek tertentu dari sistem politik yang menentukan perkembangan
perkembangan aksi-aksi gerakan ataupun respon politik dari para aktor. Aspek-aspek tersebut tidak berlaku konstan, melainkan dinamis. Tiap akan ataupun respon politik menghadapi struktur kesempatan politik yang spesifik dan tidak mungkin digeneralisasikan. Digeneralisasikan. Struktur kesempatan politik terdiri dari yang pertama, struktur kelembagaan formal, yang kedua, prosedur informal dan strategi dominan, yang ketiga, konfigurasi kekuasaan. Adapun ancaman yang berdimensi politik dapat bersumber dari dalam negeri berupa penggunaan kekuatan, berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Dan pemerintah politik sering disebut sebagai kekuasaan. Terkadang seorang penguasa harus memiliki kemampuan memaksa dan mengendalikan suatu ataupun orang lain, karena manusia itu kadang-kadang tidak pernah mengerti ataupun tidak akan mengerti akan batas-batas kepentingan yang kepentingan pribadi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, tindakan seorang pemimpin itu seringkali melebihi batas-batas dan bahkan menyimpang dari garis kebenaran dan lain sebagainya. Dan hal ini sangat banyak dijumpai di kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan umum, akan tetapi disalahgunakan untuk kepentingan yang lain. Bahkan untuk kepentingan pribadi masing-masing pemimpin. Padahal hakikat pemerintahan itu yang sesungguhnya ialah sebagai pemimpin rakyat yang mewakili dan memenuhi tuntutan kebutuhan rakyatnya. Oleh sebab itu politik harus diiringi dengan etika. Karena jika diiringi dengan etika agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ketika etika diterapkan dapat menyoroti suatu profesi atau suatu masalah. Contohnya etika kedokteran, etika politik dan sebagainya. Nah, adapun etika politik sesungguhnya itu merupakan bagian dari filsafat politik. Ketika filsafat dihubungkan dengan politik, maka ia akan melahirkan filsafat politik. Ketika filsafat politik dihubungkan dengan etika, maka ia akan melahirkan etika politik. Nah, etika politik itu merupakan saluran aturan atau kaidah cara berpikir mengenai pemerintahan suatu negara. Tujuannya yakni mengarahkan manusia kepada hidup yang lebih baik serta membangun institusi-institusi yang adil bagi masyarakatnya.
Politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan moral yang baik. Jadi persoalan etika politik sangat penting bagi para pemimpin ataupun para penguasa. Selain berkenan dengan ajaran agama, juga berkenan dengan masyarakat dan hubungan antar manusia. Terlebih lagi mengenai pemerintahan. Dalam suatu negara di mana seorang pemimpin itu harus bisa mensejahterakan rakyatnya pada suatu wilayah yang dipimpinnya. Kedudukan seorang pemimpin adalah suatu kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena suatu kedudukan itu dianggap menyenangkan, dan sehingga untuk mendapatkannya seringkali melalui perdebatan ataupun kompetisi. Perdebatan atau perebutan ini membawa kepada perjuangan dan peperangan di mana bisa meruntuhkan pemerintahan, sehingga membuat masyarakat itu tidak lagi menghormati pemimpinnya. Padahal besarnya suatu negara dan luas wilayahnya itu tergantung kepada besarnya kekuatan pendukung atau masyarakatnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.